Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang etika dan kode etik penelitian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Azah Azaria Wulandari dari D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Harapan Bangsa. Yang pertama yaitu pengertian. Dari etika dinyatakan sebagai kajian umum dan sistematik tentang apa yang seharusnya menjadi prinsip benar dan salah dari perilaku manusia. Sedangkan kode etik adalah aturan-aturan atau norma-norma yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas fungsi semua orang yang terlibat dalam suatu organisasi. Selanjutnya, aspek-aspek dalam etika penelitian. Menurut Milton, ada 4 aspek utama yang perlu dipahami oleh seorang peneliti, yaitu yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia, yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian, yang ketiga, keadilan dan inklusivitas, dan yang keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, menurut Singleton 1997, setidaknya ada 3 aspek yang terkait dengan etika penelitian. Ketiganya meliputi penelitian itu sendiri, subjek yang diteliti, serta komunitas di sekitar peneliti. Selanjutnya, etika penulisan naskah ilmiah. Yang pertama yaitu fabrication adalah mencatat dan mempresentasikan dalam berbagai format sesuatu data yang fiktif. Yang kedua, falsification adalah memanipulasi data atau prosedur penelitian atau percobaan untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan atau menghindari hasil yang tidak dipahami. Yang ketiga yaitu plagiarism, menggunakan kata-kata, gagasan, atau data hasil penelitian orang lain tanpa penghargaan kepada pemiliknya. Selanjutnya, authorship, menulis nama kita di suatu naskah ilmiah di mana kita tidak punya kontribusi pada penelitian dan penulisan naskah tersebut. Selanjutnya, redundant atau repetitif adalah pengulangan penerbitan sebagian atau semua yang sudah dipublikasikan sebelumnya, kecuali ada penelitian lanjutan dan ditemukan informasi baru. Selanjutnya, duplicate publication adalah publikasi satu artikel atau yang identik atau overlap secara substansial tanpa ada ucapan terima kasih dapat diklasifikasikan sebagai self-plagiarism. Selanjutnya, redundant dan duplication. Ini dapat cenderung untuk mengubah data yang ada sebagai bukti ilmiah. Apabila data dikutip 2 kali, misalnya keluaran pada meta-analisis yang dilakukan akan invalid. Yang terakhir yaitu conflict of interest. Pejabat resmi suatu institut universitas kadang-kadang menghadapi hal yang tidak menyenangkan. Ini sukar dihindari. Berikut merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, misconduct. Ialah seorang peneliti tidak boleh melakukan penipuan dalam menjalankan proses penelitian. Yang kedua, research fraud, yaitu seorang peneliti melakukan pemalsuan data. Dan yang ketiga, plagiarism. Ialah seorang peneliti melakukan pemalsuan hasil penelitian. Berikut merupakan hal yang harus dilakukan oleh peneliti pada subjek penelitian. Yang pertama yaitu perlindungan. Partisipan etika penelitian mengatur agar dalam melakukan penelitian tidak merugikan partisipan. Yang kedua yaitu informed consent, yaitu kesediaan yang disadari. Di sini etika penelitian mensyaratkan adanya kesediaan subjek penelitian untuk diteliti. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian etik penelitian kesehatan. Yang pertama, surat usulan dari institusi tempat peneliti bekerja. Yang kedua, surat rekomendasi dari panitia pembina ilmiah. Yang ketiga, protokol penelitian meliputi tujuan dan manfaat, metodologi yang menjelaskan secara terperinci mengenai tata cara pengambilan sampel, tujuan pemeriksaan, intervensi yang diberikan, serta manfaat bagi responden, jumlah biaya yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, daftar tim peneliti beserta keahliannya. Lalu, kurikulum vitae peneliti utama atau ketua pelaksana untuk melihat apakah kemampuan peneliti utama atau ketua pelaksana
sudah sesuai dengan apa yang akan dikerjakan. Lalu, keterangan pembiayaan untuk melihat apakah sudah etis bila suatu penelitian dilihat dari jumlah biaya dan hasil yang akan didapatkan. Lalu, ethical clearance dari institusi lain. Yang terakhir, penjelasan dan informed consent dalam satu lembar atau tidak terpisah izin atau persetujuan dari subjek penelitian untuk turut berpartisipasi dalam penelitian dalam bentuk tulisan yang ditandatangani atau tidak ditandatangani oleh subjek dan saksinya disebut informed consent. Aspek-aspek yang perlu dicantumkan dalam suatu informed consent yaitu kesediaan subjek untuk secara sukarela bersedia berpartisipasi dalam penelitian itu, termasuk penelitian eksperimen. Yang kedua, penjelasan tentang penelitian. Yang ketiga, pernyataan tentang berapa lama subjek penelitian perlu berpartisipasi dalam penelitian. Yang keempat, gambaran tentang apa yang akan dilakukan terhadap subjek penelitian sebagai peserta sukarela penelitian. Setiap prosedur eksperimental perlu dijelaskan. Lalu gambaran mengenai resiko dan rasa tidak enak yang mungkin dialami subjek jika subjek berpartisipasi dalam penelitian. Lalu gambaran tentang keuntungan atau ganti rugi bagi subjek jika subjek berpartisipasi dalam penelitian ini. Lalu informasi mengenai pengobatan dan alternatif lain yang akan diberikan kepada subjek jika subjek mengalami resiko dalam penelitian. Lalu gambaran tentang terjaminnya rahasia biodata dan hasil pemeriksaan medis subjek. Lalu lanjutannya dari yang tadi yaitu penjelasan mengenai pengobatan medis dan ganti rugi yang akan diberikan kepada subjek jika subjek mengalami masalah yang berhubungan dengan penelitian. Nama jelas dan alamat beserta nomor telepon yang lengkap. Kepada siapa calon subjek dapat menanyakan tentang masalah kesehatan yang mungkin muncul berkaitan dengan penelitian tersebut. Lalu pengertian partisipasi. Dalam penelitian haruslah sukarela bahwa subjek dapat memutuskan untuk meninggalkan penelitian tanpa dirugikan. Bahwa apabila ia bersedia berpartisipasi, kemudian sesudah jangka waktu tertentu, ia meninggalkan penelitian, ia bebas pergi tanpa ada sanksinya. Jumlah subjek penelitian yang akan turut serta dalam penelitian dan lokasi penelitian akan dilaksanakan. Yang terakhir, subjek akan diberitahukan jika terjadi problem yang membahayakan subjek dalam penelitian tersebut. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang etika dan kode etik penelitian. Bila ada hal-hal yang masih kurang, saya mohon maaf dan terima kasih.